Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau misalkan kabarnya baik. Nah, untuk pertemuan pada pekan ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Hari ini bakalan membahas mengenai proses islamisasi di Banten. Nah, sebelum masuk materi, Ibu bakalan absen dulu ya. Jikri ada, Sri Haryati ada, Denisa Ramadhani, oke, Rilva Deni, oke ada, Amalia Dwi Sahara ada juga, Rina Angelina ada, Nirmala Sari izin. Baik, Supriya hadir ya. Hasan izin. Baik. Muhammad Ibnu Fadilah ya. Mesayu. Oke. Terima kasih. Semoga teman-teman anak-anak di sini bisa mengikuti pelajaran dengan seksama ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sejarah proses islamisasi di Banten. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih bagaimana awal mula proses islamisasi di Banten? Ada yang mau menjelaskan terlebih dahulu? Iya, betul sekali. Islam itu dibawa ke Banten oleh Sunan Gunung Jati dan juga diteruskan oleh Maulana Hasanuddin, yakni anak dari Sunan Gunung Jati. Betul sekali ya. Di sini Ibu langsung saja menjelaskan mengenai materi proses islamisasi di Banten ya anak-anak. Jadi penyebaran agama Islam di wilayah Banten ini dilakukan secara intensif sejak pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang memang berlangsung dari sejak tahun 1526 sampai dengan 1570. Nah, ajaran agama Islam ini disebarkan baik di wilayah pesisir maupun wilayah-wilayah pedalaman. Nah, Maulana Hasanuddin ini merupakan salah satu tokoh sekaligus penguasa pertama di wilayah Banten. Sangat luar biasa sih Maulana Hasanuddin ini. Selain menyebarkan agama Islam, beliau juga sang penguasa di Kesultanan Banten gitu ya. Nah, lanjut dalam proses islamisasi ini merebut kekuasaan, tentulah ada persiapan politik ya. Dengan kekuasaan lokal yang memang pada saat itu dipimpin oleh siapa teman-teman? Adik-adik dan anak-anak? Iya betul, Prabu Pucuk Umun. Nah, sebelum Maulana Hasanuddin ini datang ke Banten ini memang sudah memiliki kemajuan terutama dalam bidang kebudayaan dan juga bidang ekonomi yang memang bersumber dari agama sebelumnya, yaitu agama Hindu-Buddha yang sudah ada di Banten sendiri. Nah, dari segi ekonomi pun Banten ini sudah memiliki kemajuan karena Banten ini sudah mempunyai hubungan dengan daerah-daerah lain, Lampung, terus sudah gitu Jawa Tengah gitu dan lain sebagainya. Nah, begitu sangat memiliki perubahan ya pada saat kekuasaan Maulana Hasanuddin ini gitu di tahun 1526 gitu. Nah, terjadi perubahan radikal yang memang berpengaruh pada penyebaran Islam gitu. Bukan hanya di Banten, tetapi di Nusantara juga gitu. Paling tidak perubahan ini yang dilakukan sangat besar-besaran ini terdapat beberapa alasan gitu. Ada beberapa perubahan proses penyebaran Islam gitu di Banten gitu. Ada 3. Yang pertama itu dalam bidang politik. Nah, Sultan Banten ini merubah politik dari pemerintahan yang memang bersumber dari agama Hindu-Buddha menjadi politik bernuansa Islam. Nah, Banten juga yang memang semula berstatus kadipaten, kini berubah menjadi suatu negara yang berdaulat. Menjadikan Banten ini sebagai negara yang berdaulat merupakan salah satu visi dari Maulana Hasanuddin
Maulana Hasanuddin, yang dimana beliau ini melanjutkan visi dari ayahnya, yakni siapa? Iya, Sunan Gunung Jati, betul sekali. Nah, maka tidak bisa dipisahkan gitu bahwa proses Islamisasi ini merupakan salah satu awal mula Banten ini menjadi negara yang berdaulat. Nah, kemudian ada perubahan yang kedua. Nah, perubahan yang kedua ini dalam bidang kebudayaan. Nah, dalam bidang kebudayaan ini, perubahan dalam bidang ini memang awalnya bersumber dari ajaran Hindu-Buddha. Nah, hingga beralih ke ajaran Islam. Nah, Maulana Hasanuddin ini menggagas salah satu gagasan, mempunyai satu gagasan yaitu dialog budaya. Nah, dialog budaya ini merupakan strategi dakwah Islam yang memang meniru watak Wali Songo dalam penyebaran Islam. Misalkan menggunakan media visualisasi dengan menggunakan wayang kulit. Nah, ini kan merupakan suatu kebudayaan yang memang ada sebelum Islam gitu, tapi gitu digunakan oleh atau diadopsi oleh agama Islam gitu. Nah, wayang kulit ini memang digunakan sebagai media dakwah dalam mengembangkan kebudayaan Islam untuk memberikan visualisasi. Bagaimana sih gitu menjadi muslim dan seorang muslim yang bermasyarakat, yang berwibawa, yang berdialektika gitu. Nah, Wali Songo pun berdakwah gitu ya melalui visualisasi wayang kulit gitu. Begitu juga yang memang dilakukan oleh Maulana Hasanuddin. Nah, kemudian perubahan penyebaran Islam yang ketiga yang memang dilakukan oleh Maulana Hasanuddin yaitu di bidang ekonomi. Nah, Maulana Hasanuddin ini melakukan perubahan dalam bidang ekonomi gitu. Yang tadinya pusat pemerintahan Banten itu terdapat di Banten Girang yang ada di Sempu, kemudian diubahlah oleh Maulana Hasanuddin ke wilayah Surosoan, yang dimana di Surosoan itu merupakan pesisir Karanghantu yang dimana pada saat itu menjadi pelabuhan terbesar di Nusantara atau bahkan menjadi pelabuhan internasional gitu, internasional maupun nasional gitu ya. Jadi kayak semua pedagang-pedagang itu masuk ke dalam pelabuhan tersebut untuk melakukan perniagaan. Jadi sangat logis gitu ya jika Maulana Hasanuddin ini mengubah sistem perekonomian, mengubah sistem pemerintahan ke daerah Surosoan, ke dekat pesisir ini sangat-sangat memudahkan untuk penyebaran agama Islam. Nah, begitu anak-anak materi yang ibu sampaikan, semoga anak-anak bisa mengerti gitu dan juga bisa memahami apa yang ibu sampaikan. Nah, selanjutnya itu ibu akan membagi kelompok ke dalam 2 kelompok, laki-laki dan perempuan. Nah, tugasnya itu membuat PPT dan makalah serta poster. Nanti minggu depan dipresentasikan. Temanya tentang apa sih, Bu? Gitu. Temanya itu mengenai kelompok yang laki-laki membahas mengenai kebudayaan Islam awal di Banten. Yang kedua itu mengenai ekonomi Islam di Banten. Jadi dicari sumber referensinya, nanti setiap kelompok pekan depan akan melakukan presentasi. Bisa dimengerti? Jika sudah bisa dimengerti, baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas hal-hal unik dan juga kita mengetahui lebih dalam bagaimana sistem perekonomian dan juga kebudayaan Islam di awal di Banten. Oke, anak-anak, baik ya, terima kasih. Setelah ini boleh istirahat, boleh keluar kelas, boleh makan, boleh kemanapun. Dan yang mau mengerjakan tugas langsung juga boleh. Jangan lupa pekan depan kita ada pelajaran offline ya, kita tatap muka. Jadi kita presentasi secara langsung menggunakan proyektor yang nantinya sudah disediakan, dan juga nanti kita akan menyediakan kertas karton, spidol dan lain sebagainya yang digunakan oleh kelompok masing-masing yang dibutuhkan. Ya, mungkin itu saja dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.